Good day people, ketemu lagi dengan saya Hendy, prinsipal dari Brighton Excellent Malang. Saat ini kita kedatangan sesama rekan Brighton, Lydia Veronica dari Brighton Acacia Tanjung Duren, Jakarta. Halo Lid, bagaimana kabarnya? Halo Ko Hendy. Ya, puji lama Tuhan. nggak ketemu ya? Ya lama sih. Sejak ini ya, sejak saya join di Brighton sih ya berarti ya. Iya. Ingat banget waktu itu sempet nggak tahu ya awal mulanya aku ajak atau bukan ya, atau kamu yang ikut-ikut Saya sendiri? ingat gini, saya ingat dari tahun 2018 sih tepatnya. Saya itu ada nanya ke Ko Hendy mengenai apakah Brighton itu bisa menerima titip jual atau sewa saja atau bagaimana begitu. Iya. Karena saya waktu itu lagi mencari kebutuhan untuk sewa, maksudnya titip sewa lah gitu loh. Iya. Untuk unit apartemen gitu, tapi di kota lain gitu, nggak di kota Malang. Ya waktu itu kamu sudah stay Jakarta ya? Ya betul. Nah, Oke. setelah itu langsung saya tanya ke Ko Hendy bilang, oh bisa kalau sewa tahunan gitu. Awal mula dari situ sih Ko Hendy. Oh oke. Berarti waktu itu kamu kalau nggak salah kamu itu sudah kerja loh ya di satu perusahaan gitu ya? Betul. Kamu sudah bergabung di satu perusahaan. Kalau nggak salah kan ada unsur sosialnya juga ya kerjaannya ini ya? Benar. Cukup lama kan ya? Sekitar Setotal sih sampai sekarang jadinya saya kan baru resign berarti 10 tahun. Oh, 10 tahun. Nah itu yang menarik gini, Lid. Ya. Aku waktu itu ingat ceritanya gimana sih? Awalnya kok bisa, maksudnya dari kerja itu terus kamu bergabung sama Brighton ya? Ya. Waktu itu kan juga bukan tak ajak ya? Ya. Sempet ajak sedikit lah ya mungkin Nyentil lah ya, nyentil. Cuma memang Loh, ayo join Brighton ya, gitu ya. join nyentil Brighton, ya. terus akhirnya kamu nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba kamu bergabung dan sebagainya, terus Ya. sempet bisa jalan dan sebagainya. Itu gimana ya waktu itu ya ceritanya? Itu sebenarnya kalau mau di flashback itu 2018 yang saya tanya ke Ko Hendy seperti itu kan, Ko Hendy sempat nyentil aja kan, ayo join gitu, tapi saya kan nggak langsung mengiyakan gitu karena sempat memang Ko Hendy memberi kontak prinsipal yang ada di Jakarta yang dekat dengan tempat tinggal saya gitu. Tapi saya melihat dengan kondisi yang saat itu saya tempat kerja segala macam, kesibukan sepertinya agak susah waktu saat itu. Jadi akhirnya saya nggak langsung mengiyakan dan langsung mendaftarkan diri itu enggak. Nah, by the time pandemi sih tepatnya. Di saat pandemi itu berarti tahun 2021, tepatnya tahun lalu sih sebenarnya. Di saat pandemi itu kan ada kegiatan seperti kayak banyak WFH seperti itu ya. Nah, saya pada dasarnya orangnya nggak bisa diem nih ceritanya. Kalau di kantor udah nggak terlalu banyak kegiatan, nah saya langsung kayak mikir, wah saya harus ada satu kegiatan yang berfaedah menurut saya pribadi dan yang bisa menghasilkan income tambahan nih. Apa nih gitu kan? Kerjaan, biarpun saya juga ada kerjaan tambahan lainnya kan, saya sebenarnya juga makeup artist juga. Jadi saya mikir apa ya, ngapain ya? Terus oh iya kan saya ingat. Nah, saya sering lihat Ko Hendy itu di sosial media gitu kan. Maksudnya sering beredar begitu. Dan jadi akhirnya tuh tetap keinget gitu loh. Jadi oke, saya coba kontak Ko Hendy gitu. Nah, saya tanya lagi waktu itu di tahun 2021, saya tanya Ko Hendy siapa ya? Saya agak lupa nama yang lalu direkomendasi ke saya gitu. Nah, di saat itulah saya pertama kali join di Brighton dan itu pun juga nggak langsung aktif sih Ko Hendy. Saya mulai aktif benar-benar itu di bulan Juni 2021. Juni 2021. Iya, Juni 2021. Jadi ini hampir setahun ya kalau untuk hitung aktifnya. Tapi kalau joinnya sih Maret tahun lalu. Oke. Sebenarnya waktu itu bukan aku nggak melihat potensimu gitu ya. Iya, oke. Cuma memang aku nggak terlalu serius mengajakmu gitu ya. Karena memang kan kondisi waktu itu, karena memang banyak juga yang orang-orang setelah bekerja ada kerjaan gitu ya. Aku ajak ini kan juga ada risiko gitu ya. Aku lihat sih ada risiko yang mesti diambil juga, pindah kerjaan dan sebagainya, apakah nanti juga bisa jalan dan sebagainya lah. Aku ini tertarik sebenarnya waktu itu juga. Aku sempat kontakin kalau nggak salah ya, sama rekan yang di Jakarta gitu ya. Yang bersyukurnya juga sih kalau di Brighton ini memang kita ada support system sih, enaknya. Aku nggak bingung kepikiran mesti tak kenalin sama siapa gitu ya. Aku ingat waktu itu juga kamu kan di Jakarta gitu ya, bukan di Malang waktu itu posisinya, sehingga kan tak kenalin sama rekan Brighton yang di Jakarta gitu ya. Memang sih kalau kamu sekarang juga sudah bergabung di Brighton kan ada
ada bonus-bonusannya iya, lah iya. gitu ya. Tapi sebenarnya waktu itu aku ajak bukan karena bonusan itu sih ya, Iya. tapi karena aku pingin juga kamu ada income yang lebih lah gitu ya, ada sukses. Nah cuma yang aku bikin penasaran gini, Rit, banyak orang yang bergabung di Brighton gitu ya, Iya. aku ajak dan sebagainya, cuma nggak mungkin yang bisa jalan sampai mereka sukses itu nggak banyak gitu loh. Oke. Entah itu kenapa dan sebagainya. Ini aku penasaran, apalagi di kota besar, kota Jakarta, beda sama Malang. Nah itu apa yang mendorong kamu, memotivasi kamu akhirnya bisa sampai jalan, terus bisa sukses. Aku dengar kan juga kamu closingannya juga lumayan oke sih gitu ya dari Iya. rekan-rekan di sana. Lah itu apa yang bisa menjaga kamu sampai bisa akhirnya closing? Nah, jujur saya bersyukur banget nih ya, maksudnya saya ini memang jujur sih Andi, saya nggak di dunia properti kan dunia baru buat saya, jadi tidak ada kayak noleh kanan kiri, saya tuh nggak ngerti, jujur tuh kayak bener-bener buta, nggak tahu tuh ada kantor broker yang lain tuh ya, tetapi saya cuma mikir ya udah langsung Brighton gitu, nggak tahu kenapa, tapi langsung langsung Brighton. Nah begitu waktu masuk saya join, saya bersyukurnya begini, wah ini saya di lingkungan yang saya merasa Tuhan tempatkan tuh tepat sekali gitu loh, dengan lingkungan yang positif, banyak-banyak saya didampingi oleh leader dan mentoring yang mentoring saya maksudnya dengan baik ya, dan maksudnya tersistem dan semua tuh tertata gitu loh. Jadi ada apanya ya, maksudnya ada jenjangnya kapan saya harus di one on one gitu, harus di coaching secara pribadi begitu. Private berarti ya? Iya private, betul, one on one begitu. Nah titik itunya apa ya namanya, titik untuk puncaknya itu di saat saya, kenapa saya bisa langsung aktif banget itu di bulan Juni 2021 saat saya tuh leader saya sih tepatnya itu one on one saya, jadi mentoring saya secara langsung, terus diberitahu kan bahwa ini Brighton ini ada ketentuan, maksudnya ada ketentuan yang kamu harus lakukan kalau kamu benar-benar serius join di Brighton. Biarpun ditanyain awal mulanya apa sih tujuan kamu, visi misi kamu, atau sebenarnya motivasi kamu join Brighton apa gitu. Nah setelah itu diberitahu, diarahkan untuk kamu harus do something, kamu harus melakukan apa begitu. Nah dan target selama berapa bulan ke depan. Nah waktu saya diberitahu seperti itu, saya jujur seperti kayak dipecutin gitu. Waduh, dalam 3 bulan saya harus menghasilkan 80 listing saat itu. 80 listing ya, mungkin Listing ini listing, barang-barang yang dijual kan ya? Iya benar, kayak misalnya rumah, unit properti yang dijual. 80 listing, saya mikir waduh saya bisa nggak ya? Tapi karena saya mungkin punya moto dalam diri sendiri, saya nggak boleh ada kata nggak bisa nih ya. Jadi ya udah saya hajar aja semuanya. Dari situ sih. Lah waktu itu target maksudnya dari leader itu ditetapkan seperti itu, Iya. kamu sudah nggak bekerja di tempat lain kan? Masih. Oh masih double kerjaan sebenarnya? Jadi waktu itu masih double kerjaan tuh. Oke. Jadi saya ngatur waktu saya sampai apa ya? Jadi pagi sampai sore kerja di kantor, sore sampai malam saya kerja properti ini gitu. Bagaimana? Sampai malam. Iya. Bagaimana caranya saya pokoknya harus bisa mencapai target saya yang 3 bulan itu. Kenapa 3 bulan? Karena disampaikan bahwa setelah 3 bulan itu, ya maksimal 3 bulan sih, setelah mencapai 80 unit properti yang kamu bisa pasarkan, kamu baru qualified gitu, baru bisa masuk ke jenjang tahap selanjutnya, yaitu ikut kelas Bright Star itu. Oh yang ada 4 kelas modul. lagi di Betul, Brighton. ya. Nah, itu Nah menarik saya kan? bersyukurnya menariknya itu Brighton ini mensupportnya itu selain saya bilang support sistemnya tuh maksudnya gini, jadi kayak ada aplikasi juga kan Ko Hendy itu yang saya lihat tuh oke banget, yang dia bisa langsung connecting ke Google, terus dia juga ada training-trainingnya banyak sekali dan itu kan gratis semuanya, dan itu saya lihat wah ini bener-bener kayak kamu tuh di sekolahin gratis loh. Nah jadi saya sebagai agent yang baru gitu ya, saya merasa bahwa ini nggak boleh saya sia-siakan kesempatan ini. Oke. Saya harus melakukan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya trainingnya ini sudah banyak gitu ya, kayak misalnya Iya. orang sekolah semua dibiayain dan Iya, sebagainya. benar. Tapi kalau misalnya kembali ke masing-masing kan ya, Iya. kalau nggak dimanfaatin, Benar, ya kayak lewat aja begitu aja gitu kan. Oh, Sedangkan saya oke, merasa oke. waktu itu kan jalan terus. Oke. Nah, jadi saya dikejar waktu ya, biar saya harus bisa mencapai itu gitu loh. Nah, by the time akhirnya saya mencapai dalam waktu 3 bulan saya bisa itu mencapai 80 itu. Saya join brand kelasnya selama Bright Star tuh ya 4 modul 1 bulan penuh. Saya tuh udah dari situ saya mengerti bagaimana saya harus
bertindak atau saya ngapain aja di properti ini. Oh, maksudnya pola kerjanya seperti apa, Betul. mesti bagaimana gitu ya? Saya jadi tahu semua, kayak kebuka jadinya. Itu tapi belum closing waktu itu. Belum, tapi itu di bulan Juli. Saya closing pertama itu di bulan September. Jadi tidak jauh setelah itu, kan sudah tahu nih polanya saya harus ngapain aja, saya harus membranding diri apa enggak. Itu saya lakukan rutin setiap hari, nggak ada bosan. Saya mikir, jadi kan tetap bekerja di kantor lama, tetapi saya tetap ada muter otaknya ya untuk yang kerjaan ini, karena saya mikir ini kalau diseriusin bisa jalan harusnya. Oke. Punya keyakinan diri lah intinya. Kok bisa? Maksudnya kan belum closing juga, tapi kok bisa yakin kalau diseriusin bisa jalan? Nah ini kok ini, sekarang saya lihat panutan, maksudnya karena role modelnya yang pimpinan dari Brighton juga, terus kan lihat dari mungkin dari Koendi juga kan, maksudnya banyak role model saya bisa lihat, loh si A bisa, si B bisa, kenapa saya nggak bisa gitu, saya harus bisa gitu. Saya mikir seperti itu sih. Wow, luar biasa juga ya. Kalau sampai sekarang berarti sudah total berapa lama ini? Kan berarti Hampir. Juni nanti saya 1 tahun. Juni 1 tahun ya. Dan closingannya? Closingannya Kalau dari Grosscom total? Sudah, jujur saya tuh nggak pernah ngitung sampai ini, tapi kalau yang siaran untuk promote leader berapa Koendi? 150 juta? Ya itu sudah lewat sih. Oh, sudah lewat? Iya. Wow. Oke. Nah, waktu begitu bisa closing pertama, terus akhirnya saya berpikir, wah ini saya bisa closing nih, oke. Saya bangun hubungan baik dengan sesama teman dan semua. Karena kalau pertama kali join pasti kan database itu diperlukan ya. Dan saya itu kan jujur, saya ini newbie, berarti database ini siapa sih? Kenalan, apalagi pendatang ya. Jadi kan siapa lagi kalau bukan teman-teman sendiri gitu loh. Nah kebetulan memang saya menjalin hubungan baik dengan semuanya, dan akhirnya saya mikir ya udah, dari memang closingan pertama tuh dari teman-teman, dari ring 1 lah kalau kata bahasanya ya. Nah dan akhirnya bisa konsisten tiap bulan ada closing sih sampai hari ini. Oke. Nah terus dengan kondisi seperti sekarang ini, paling tidak kan sudah tahu nih pola kerjanya seperti apa melalui pelatihan tadi gitu ya. Nah terus yang mesti sekarang dijaga nih apa? Maksudnya supaya bisa ini benar-benar jadi pekerjaan ini, bisa diandalkan nih pekerjaan ini gitu. Harus bisa jaga mood dan semangat sih. Pikir lagi, punya mindset bahwa mau sukses atau kan kita punya setting goal di dalam hidup. Nah, kita harus fokus sih. Jadi saya pikir harus fokus tetap, terus ingat tujuanmu apa, targetmu tuh apa. Nah, kalau ingat ke situ lagi, itu otomatis akan nge-booster diri sendiri untuk ayo semangat gitu. Jangan males gitu. Kamu mesti ingat nih, waktu jalan terus nih. Nah, bulan ini kamu harus closing apa gitu. Terus kalau kamu nggak closing, kamu nggak makan nih. Nah, saya punya seperti itu. Oke, cuma kan tadi bilang fokus, kan ini masih kerjaan double loh ya? Enggak dong. Oh, sejak. Oh iya, kalau saya enggak sih. Jadi per awal tahun ini saya berhenti. Awal tahun ini stop ya. Oh, Januari sudah lepas yang kerjaan satunya ya? Ya, per Januari saya sudah mulai fokus full time di Brighton. Oke, luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Jadi kalau dihitung-hitung nih, income-nya sama yang perusahaan sebelumnya itu jauh ya. Jauh banget. Wah, itu mungkin bisa tanya kamu langsung gitu ya, daripada kita mungkin bahas tentang kerjaan orang gitu ya. Iya, benar sih. Iya. Jadi kalau misalnya punya mimpi, ibarat kata kepengen punya rumah, kepengen punya aset tambahan, pengen punya mobil, punya apapun itu, ya saya bukan mengucilkan pekerjaan yang lain ya, Koendi ya. Cuma saya melihat peluang dari pekerjaan di properti ini tuh lebih besar peluangnya. Apalagi kalau kita fokus gitu loh, fokus di sana itu kayak gimana ya? Ya udah kayak jalan tuh kebuka aja gitu. Gitu sih. Oke, thank you. Ini kamu bentar lagi balik Jakarta ya? Iya, besok saya balik sih. Oke, thank you waktunya Lid. Thank you, Koendi. Thank you, salam sama teman-teman di Jakarta ya. Sukses buat Koendi. Yuk, thank you. Oke, Bright People, sekian bincang-bincang kali ini. Semoga video kali ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.